Hasil pemilihan umum Presiden Amerika Serikat ke-59 tahun 2020 berakhir sengit, dengan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika untuk 4 tahun ke depan. Dengan demikian, hasil pemilihan umum Presiden Amerika yang digelar pada 3 November kemarin bermakna bagi semua individu maupun negara kita sendiri, Indonesia. Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi, di mana warga negaranya berhak memilih secara langsung calon presiden mereka. Namun meski sama-sama menganut sistem yang sama, faktanya kedua negara memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam hal penyelenggaraan pemilu. Di antaranya, 5 perbedaan pemilu di Amerika Serikat dan Indonesia. Di video ini akan semakin mengundang rasa penasaranmu terhadap perbedaan metode pemilu antara Indonesia dan Amerika. Sebelum Mimin lanjut, buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah ini ya. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya. Biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui, mari kita bagi ilmu pengetahuan dan hal seru yang ada di sekitar kita. 1. Jumlah partai. Salah satu yang paling mencolok. Jika di Indonesia kita mengenal ada banyak sekali partai yang berpartisipasi dalam pemilu, maka di Amerika Serikat tidak sebanyak Indonesia. Pemilihan umum di Amerika Serikat dikuasai oleh 2 partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Republik. Sebenarnya dalam konstitusi Amerika Serikat tidak ada batasan dalam jumlah partai. Namun dalam sejarah dan tradisinya hanya 2 partai besar tersebut yang selalu menguasai pemilu. Dua, cara menentukan calon presiden. Di Indonesia setiap partai politik bebas mengajukan calon presidennya. Capres ini pun umumnya ditunjuk langsung oleh partai yang mengusungnya. Sementara di Amerika, masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengaruh kuat dalam pemilihan capres dari setiap partai politik. Capres akan ditentukan melalui pemilu pendahuluan, baik melalui sistem kaukus ataupun primari. Selain itu, capres dari masing-masing partai akan diseleksi terlebih dahulu, melalui konsesi yang melibatkan kader dari masing-masing partai. 3. Cara menentukan pemenang pemilu. Di Indonesia, siapapun yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu, maka langsung berhak dianggap sebagai pemenang. Namun, hal itu tidak berlaku di Amerika Serikat. Kemenangan seorang capres ditentukan oleh 538 perwakilan negara bagian yang disebut electors, yang tergabung dalam Electoral College. Keberadaan Electoral College ini diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat pada pasal 2 ayat 3. Sementara itu, untuk memenangkan Pilpres dibutuhkan 270 suara elektor. Setelah pemilihan presiden diselenggarakan, maka pada bulan Desember Electoral College akan diadakan. Anggota Electoral College memberikan suara mereka berdasarkan suara mayoritas pemilih di negara bagian mereka. Para pemilih akan memilih di negara bagian pada 15 Desember, sementara itu Kongres akan menghitung hasilnya pada Januari mendatang. 4. Waktu pemilu. Pemilu Amerika Serikat diselenggarakan setiap 4 tahun sekali pada bulan November di tahun genap, dan pemilu selalu jatuh pada hari Selasa. Sedangkan kita semua tahu jika di Indonesia pemilihan presiden jatuh setiap 5 tahun sekali. Uniknya lagi, saat warga Amerika memilih calon presiden, secara bersamaan mereka juga akan memilih kepala daerah di berbagai tingkatan. 5. Atribut saat pemilu. Tidak heran jika sudah masuk musim pemilu, maka kita akan mudah melihat atribut partai politik berserakan di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan tak jarang atribut-atribut ini dipasang secara berlebihan sehingga terlihat mengotori berbagai wilayah. Hal semacam ini tidak akan kamu temukan di Amerika Serikat. Di sana jarang terlihat ada spanduk atau pamflet ajakan untuk memilih calon pemimpin yang terpampang di jalanan. Dan mungkin sekian dari video ini. Jika kalian belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Salam harmoni.